Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Triayu Nintias, NIM 19004740004 dari PKO 2019D. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya, makalah bahasa Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Oke, yang pertama, apakah kalian mengerti apa itu bahasa? Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Prof. dalam Semara Pradipa yang memberikan dua pengertian. Yang pertama, menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi di antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Kemudian, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Santoso, beliau menyatakan bahwa bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Dan definisi lain, bahasa adalah suatu bentuk dan buatan suatu keadaan atau suatu sistem lambang bunyi yang arbiter. Kemudian, saya akan menjelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang diresmikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia diresmikan pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa I pada tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah, dan sebagaimana diungkapkan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Selamat tinggal ibunda serta kampung halaman. Esok hariku berangkat ke medan perjuangan. Selamat tinggal serta andai dan tolong, doakan beta selamat
Selamat tinggal ibunda, beta mohon berjalan. Doakan beta selamat, sampai jumpa pulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Yaitu di sini saya menjelaskan ada dua. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fungsinya yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Dan kedua, yaitu berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Apabila masyarakat memakainya atau yang menggunakannya, membina dan mengembangkannya sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Kemudian fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga, daerah, dan antar budaya. Kita dapat menggunakannya sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi sosial. Terus fungsi yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya pun juga bermacam-macam. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Contohnya dipakai dalam segala upacara, yaitu dalam upacara kemerdekaan, upacara kebangkitan, Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Oke, untuk poin yang ketiga atau yang terakhir materi saya yaitu bahasa Indonesia sebagai fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa memiliki peranan yang sangat vital sekali karena digunakan sebagai alat pemersatu atau alat perekat nasional, ya, alat perekat nasionalisme warga Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan total penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Dengan melihat wilayah Indonesia yang sangat dengan pulaunya yang banyak, maka tidak heran jika Indonesia memiliki keberagaman etnis dan budaya, juga keberagaman bahasanya. Dengan adanya keanekaragaman budaya dan bahasa, maka diperlukan bahasa pemersatu yang bisa membuat seluruh warga negara di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Selanjutnya, pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa
harus dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan agar masyarakat Indonesia setia dan mencintai bahasanya. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa harus bekerja sama dalam memasyarakatkan gerakan cinta bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap lestari. Pemerintah pun harus mendukung setiap upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia dan memberikan perhatian yang serius kepada pembelajaran bahasa Indonesia di setiap sekolah. Itulah sekilas materi dari makalah saya, yaitu tentang bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Oh iya, pesan saya dalam menghadapi pandemi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, kita dihimbau untuk tetap di rumah, stay at home, jaga jarak kurang lebih 1 meter, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan tetap olahraga untuk menjaga imun kita agar tetap sehat. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.